Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini eh, kita akan membuat sebuah video pembelajaran terkait mata kuliah geografi industri. Ya, Eh, geografi industri ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan di jurusan pendidikan geografi Universitas Palu-Oleh, dan ini sering juga dikuliahkan dalam beberapa jurusan misalnya jurusan teknik industri, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk saat ini kita akan coba membuat video pembelajaran terkait geografi industri. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materinya. Saya akan coba share ya materinya. Baik, biasanya dalam perkuliahan geografi industri diajar oleh dua orang dosen. Nah, di sini kebetulan mata kuliah geografi industri ada dua orang dosen, ya, dan saya salah satu. Baik, untuk geografi industri, perkuliahan geografi industri hari ini kita akan melewati beberapa tahap, ya. Pertama untuk pembuka atau pengantar, kemudian penyampaian RPS, kemudian penyampaian materi, dan yang terakhir kita akan diskusi. Ya, bagi yang ingin bertanya silakan disampaikan di kolom komentar. Nah, jadi sesuai dengan rencana pembelajaran geografi industri, RPS geografi industri, kita akan membahas bagian poin kedua, yaitu sejarah perkembangan industri. Dalam geografi industri di RPS ini terdapat 9 poin, tetapi kita akan membahas salah satu poin, yaitu sejarah perkembangan industri. Dan poin-poin yang lain kita akan coba buatkan video pembelajarannya juga nanti, ya, setelah pembelajaran yang ini. Oke, seperti biasa dalam perkuliahan itu kita menentukan dulu aturan perkuliahan, baik dari pakaian, kemudian toleransi waktu, dan aturan-aturan tambahan yang lain. Dan saya kira ini bisa dilihat aturan perkuliahannya seperti apa. Pakaiannya harus bagus, ya, waktu keterlambatan maksimal 10 menit, dan rambut dirapatkan dan lain sebagainya. Oke, baik, kita akan membahas tentang perkembangan industri atau sejarah perkembangan industri. Jika melihat sejarah atau membaca beberapa buku sejarah, industri ini perkembangannya sudah sangat lama, ya. Dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan saat ini beberapa negara sudah masuk ke fase 5.0. Ya, luar biasa, ya, perkembangan industri ini sangat cepat. Jadi dari perkembangan ini atau sejarah perkembangan ini kita bisa melihat bahwa perkembangan industri di 1.0 memiliki ciri-ciri, ya, antara lain di society, ya, society 1.0 ini, kalau kita melihat revolusi masyarakatnya, masyarakat itu dicirikan dengan berburu, seperti alat-alat yang digunakan sederhana, yang melakukan masih hanya orang dewasa, dan dilakukan secara berkelompok. Kemudian kita masuk di society 2.0, ya, di mana masyarakat sudah bercocok tanam. Ini sedikit berkembang dibanding dengan 1.0, di mana hidupnya sudah berkelompok, kemudian sudah bercocok tanam, dan alatnya lebih berkembang dibanding dengan masyarakat yang berburu 1.0.
Kemudian di era industri 3.0 ini sangat besar revolusi industrinya ya. Dari alat yang sederhana berubah menjadi alat yang canggih ya. Kemudian pekerja yang dilibatkan cukup banyak ya. Kemudian jumlah produksinya sangat banyak, produksi massal. Kemudian modal yang dibutuhkan pun sangat banyak. Karena alatnya yang canggih sehingga modalnya pun menyesuaikan ya, seperti itu. Kemudian di society 4.0 atau di era teknologi informasi, di mana informasi yang beredar sangat cepat ya, sangat cepat sekali ya. Kemudian masyarakat hanya cukup menggunakan handphone ataupun PC itu sudah bisa mengakses ya berbagai jenis informasi. Kemudian ada istilah big data. Ya. Big data ini merupakan data yang sangat besar, data yang sangat besar. Dan kemudian kita mengolahnya atau memining, menambang data menjadi sebuah informasi yang baru. Kemudian saat ini juga media informasi atau media sosial itu sangat banyak. Kita kenal Facebook, kemudian YouTube, kemudian Twitter, kemudian WhatsApp dan lain sebagainya. Eranya teknologi informasi. Kemudian masuk ke society 5.0 ya, di mana masyarakat saat ini hanya duduk di rumah bisa mengakses dan mendapatkan berbagai macam layanan mudah, cepat, dan bahagia istilahnya seperti itu. Jadi dicirikan layanan yang cepat, kemudian alat serba otomatis, kemudian satu alat tapi multiguna atau multifungsi, dan eranya transportasi tanpa awak. Ya. Jadi sekarang kalau kita melihat perkembangan teknologi transportasi tanpa awak ini sangat banyak ya. Salah satunya adalah penggunaan drone. Drone untuk pemadam kebakaran, drone untuk pengantaran barang, drone untuk pemetaan dan lain sebagainya. Sangat banyak. Kemudian di Society 5.0 ini banyak dinikmati oleh kalangan-kalangan yang melek teknologi. Ya. Tentu yang tidak melek teknologi tidak bisa menyesuaikan diri. Harus memaksakan diri untuk belajar, mengupdate ilmu pengetahuan, agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang saat ini. Ya. Jadi istilahnya high quality life, meningkatkan kualitas hidup. Ya. Kualitas hidup dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Oke, bagaimana dengan revolusi industri? Saya kira revolusi industri sudah kita sampaikan di awal tadi bahwa revolusi industri itu terus berkembang sampai saat ini. Dari mulai 1.0, ya, 2.0, 3.0, 4.0, dan saat ini masuk ke era 5.0. Ya. Beberapa negara seperti Jepang itu sudah masuk ke era 5.0 ya, karena teknologinya yang sangat maju sehingga mereka dengan cepat bisa masuk ke revolusi industri 5.0. Ya, kita kembali sedikit ke ya, industri 1.0 ini diawali dengan ditemukannya mesin uap, ya, ditemukannya mesin uap. Kemudian di industri 2.0 itu produksi massal dan elektrifikasi, ya. Kemudian industri 3.0 ini ditandai dengan majunya informasi dan teknologi dan sistem automasi. Kemudian di 4.0 ini masuk kepada cyber physical system, ya, atau sistem cyber seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kaitannya dengan geografi, ya, geografi industri. Dalam geografi industri ini kita akan mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup, serta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, ya, spasial,
atau keuangan, kemudian ke lingkungan dan regional untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan. Ya. Itu secara geografi. Dan kalau kita melihat industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang punya nilai tambah atau memiliki manfaat lebih, ya, termasuk jasa industri ini menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Jadi geografi industri ini kita akan fokus, ya, kita akan fokus ke bagaimana kita melihat sebaran, ya, sebaran industri ataupun potensi industri, ya, dengan pendekatan geografi. Ya. Dan dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa geografi industri merupakan cabang dari geografi ekonomi yang mengkaji tentang aktivitas industri, fokusnya untuk mengidentifikasi pola persebaran, penentuan lokasi industri, dan faktor yang mempengaruhi. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, kita di dalam geografi industri ini lebih melihat, ya, aktivitas industri, ya, baik dampaknya atau prosesnya, ya, pelaksanaannya, kemudian dampak positif dan negatifnya, kemudian penentuan lokasinya, dan faktor yang mempengaruhinya. Jadi kita menentukan lokasi yang ideal untuk suatu industri dengan pendekatan geografi. Ya, misalnya kita mencari lokasi tambang, misalnya. Idealnya seperti apa? Otomatis dekat dengan bahan baku, ya. Kemudian memiliki aksesibilitas yang bagus, ya. Kemudian tidak rawan bencana dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi ya untuk pengantarnya ya seperti itu, ya, perkembangan geografi industri, untuk perkembangan industri dan kaitannya antara geografi industri serta fokus dari kajian geografi industri. Baik, jika ada yang ingin bertanya silakan ketik di kolom komentar, ya. Nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan materi berikutnya pada video selanjutnya. Sampai berjumpa kembali. Semoga kita diberikan kesehatan untuk terus berkaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.